Ustadz Salafi Wahabi Khalid Basalamah berbohong atas nama Rasulullah. Ustadz Wahabi kondang ini mengkritisi tradisi umat Islam Indonesia yang menyiram kuburan dengan air dan menaburi kuburan dengan kembang. Menurut Ustadz Salafi Wahabi ini, Rasulullah tidak pernah menyirami kuburan dengan air. Menyirami kuburan dengan air adalah bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Salafi Wahabi ini juga menegaskan bahwa Rasulullah tidak pernah membawa kembang ke kuburan, tidak pernah menaburi kuburan dengan kembang. Artinya, menurut Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi ini, menaburi kuburan dengan kembang adalah bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau memang dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan sesuai hadis yang dipelajarinya, saat Rasulullah ziarah kubur hanya melakukan salam, berdoa lalu pulang, tidak ada yang lain. Melakukan hal selain salam dan berdoa di kuburan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi, datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Benarkah fatwa Ustadz Salafi Wahabi Khalid Basalamah ini? Tentu, apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi ini tidak benar. Dia berbohong atas nama Rasulullah. Dia memfitnah umat Islam, telah melanggar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab menyiram kuburan dengan air dan menaburi kuburan dengan kembang adalah sunnah menurut syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kitab-kitab madhab Syafi'iyah. Tidak hanya itu, pendapat ulama Syafi'iyah itu dilandaskan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali Ustadz Wahabi Khalid Basalamah belum membaca hadis-hadis tersebut sehingga berfatwa sesat dan menyesatkan. Yang paling menyedihkan, memfitnah umat Islam telah melenceng dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini dalil-dalil mengenai disyariatkannya menyirami kuburan dengan air. Menurut para ulama yang bermanhaj salaf sebenarnya, bukan Wahabi yang mengaku-ngaku salaf, menyiram kuburan dengan air dingin itu sunnah. Di antara hikmahnya adalah agar tanah kuburan semakin kokoh, padat dan bau tidak tercium keluar kuburan. Al-Imam Ar-Rafi'i menulis dalam Al-Aziz Syarhul Wajiz, wa yustahabbu ayyurashal ma'u 'alal qabri wa yudau 'alaihi al-hasa. Rawa dzalika an fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabri ibnihi Ibrahim. Wa rasya Bilal radhiyallahu anhu ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menyiramkan air kepada kuburan dan meletakkan kerikil di atasnya. Hal ini sesuai riwayat yang dilakukan oleh Nabi dengan menyiramkan air pada kuburan putra beliau yang bernama Ibrahim. Juga sesuai riwayat bahwa sahabat Bilal menyiramkan air kepada kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Nusantara yang diakui dunia, juga menulis dalam kitab Nihayatuz Zain, wa yundabu rasyul qabri bima'in baridin tafa'ulan bi burudatil matja' wa la ba'sa bi qalilin min ma'il wardi li'anna al-malaika tuhibbu ar-raihatat thayyibah. Dan disunahkan menyirami kuburan dengan air yang dingin dengan harapan kuburan ikut dingin, dan tidak apa-apa menyirami kuburan dengan sedikit air mawar karena malaikat menyukai bau yang harum. Lalu apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah menyiram kuburan dengan air? Iya, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah menyiram kuburan dengan air sebagaimana berikut. 1. Rasulullah menyiramkan air ke kuburan putra beliau.
Bunyi hadisnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri Ibrahim ibnihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air pada kuburan Ibrahim, putra beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Menurut Syekh Al-Albani, panutan ustadz Salafi Wahabi Indonesia, riwayat Imam Tabrani ini sanadnya kuat. Kedua, Rasulullah memerintah untuk menyiramkan air pada kuburan Utsman bin Maz'un. Anna Nabiyya qama ala qabri Utsman bin Maz'un ba'dama dafanahu wa amara bi rasyil ma'. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berdiri di samping kuburan Utsman bin Maz'un dan memerintah untuk menyiramkan air ke kuburannya. Dari penjelasan di atas bisa kita ketahui bahwa menyiramkan air pada kuburan itu bukan bid'ah dan tidak haram. Menyiramkan air pada kuburan itu sunnah sebagaimana pendapat para ulama. Menyiramkan air pada kuburan bukan bid'ah karena pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain hadis-hadis di atas, juga ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah menyiramkan air pada kuburan Sa'ad bin Mu'ad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Adapun dalil menaburkan kembang pada kuburan, begini penjelasannya. Ulama fikih juga berpendapat menaburkan kembang pada kuburan itu sunnah. Jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Tentu ada hikmah dan tujuan dari kesunahan ini, yaitu agar mayat di dalam kuburan bisa mendapatkan manfaat dari bacaan tasbih kembang-kembang itu. Juga kembang disukai malaikat, sehingga kuburan yang ditaburi kembang akan didatangi para malaikat. Tentu orang yang meninggal akan lebih nyaman jika ada malaikat yang mendekatinya. Al-Imam Al-Malibari menulis dalam kitab Fathul Mu'in, yusannu wat'u jaridatin khudra alal qabri lil ittiba'i wa li'annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha wa qisa biha maqida min tarhi nahwir rayh wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma ma lam yaybisa lima fi akhdil ula min tafwiti hadzil mayyiti al-ma'thuri anhu sallallahu alaihi wasallam wa fi tsaniyati min tafwiti haqqil mayyiti birtiyahil malaikatin nazilin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang hijau di atas kuburan. Hal ini karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan karena siksaan mayit bisa diringankan berkat tasbih dari pelepah kurma itu. Disamakan dengan pelepah kurma adalah harum-haruman yang basah seperti kembang, dan haram mengambil sedikit pun dari itu semua selagi tidak kering. Sebab jika pelepah kurma yang masih basah itu diambil, maka dapat menghilangkan keuntungan mayit yang telah disabdakan oleh Nabi. Dan haram mengambil atau menyingkirkan kembang-kembang harum yang masih basah dari kuburan, sebab dapat menghilangkan hak mayit yang berupa kesenangan saat malaikat turun mendekatinya. Pendapat ini berlandasan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Ibnu Abbas qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduma fa kana la yastatiru min al-bawl wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybisa. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah, lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering.
Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan mayat yang disiksa. Setelah ditanya mengenai tujuannya, Rasulullah menjawab, mudah-mudahan Allah meringankan siksaan mayat itu berkah pelepah kurma yang masih basah. Karena pelepah kurma yang masih basah akan bertasbih kepada Allah. Tentu tasbih itu akan sangat bermanfaat untuk mayit, bahkan bisa meringankan siksaannya sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama menyamakan atau mengkiaskan kembang yang harum dengan pelepah kurma itu. Selama belum kering, kembang itu akan terus bertasbih. Berkah tasbih itu, siksaan yang dirasakan mayat akan menjadi ringan. Ditambah, kembang yang harum akan disukai malaikat. Mayat pun merasa senang karena didekati para malaikat. Bahkan, Syekh Abu Bakar Syato mengatakan disunnahkan mengganti kembang itu dengan yang baru ketika kembang itu kering. Jadi, hukum menyiramkan air pada kuburan dan menabur kembang pada kuburan itu sunnah, bukan bid'ah. Sebab hal yang serupa juga dilakukan oleh Rasulullah saat masih hidup, yaitu Rasulullah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan dan Rasulullah menyiramkan air pada kuburan. Barangkali Ustadz Salafi Wahabi yang menuduh bid'ah umat Islam yang menyiram kuburan dan menabur bunga belum membaca hadis-hadis di atas. Artinya, mereka sebenarnya kurang ngaji sehingga berfatwa nggak jelas. Tidak mau menyiramkan air pada kuburan dan tidak mau menabur kembang pada kuburan, terserah mereka. Tapi jangan memfitnah umat Islam sebagai pelaku bid'ah dan tidak ikut Rasulullah SAW.